Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku bikin video ini buat melengkapi tugas UTS ku pada matkul Agama Islam. Nama aku Ria Nur Fitri, aku dari kelas C4 Manajemen, NPM ku 101200082. Dan seperti biasa, don't forget to like and subscribe before watching the video. Keep on watching. Yang pertama yaitu ma'rifatul insan atau pengenalan diri pada manusia. Ma'rifat artinya mengenal dan insan artinya manusia. Jadi ma'rifatul insan ini adalah materi yang membahas tentang pengenalan diri pada manusia. Manusia tercipta dari ruh dan tanah. Kalian bisa baca materi ini, ada terdapat dalam Al-Quran, di mana Allah menjelaskan di situ bahwa manusia tercipta dari saripati tanah. Manusia juga dibekali oleh hati, akal, dan jasad. Hati digunakan untuk menguatkan tekad. Akal digunakan untuk memperoleh ilmu yang sebanyak-banyaknya. Sedangkan jasad adalah tempat untuk mengamalkan semua yang telah kita peroleh dari hati dan pikiran. Nah, manusia juga diberi amanah oleh Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya dan sebagai khalifah. Beribadah sebagai bentuk wujud kecintaan ataupun ketundukan ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Nah, sedangkan khilafah adalah seorang pemimpin. Manusia diberi amanah sebagai pemimpin di muka bumi ini, di mana tugasnya yaitu untuk menghilangkan kemusyrikan, kefasikan, dan kesirikan, serta meninggikan atau menegakkan nama Allah dan kebenaran. Materi yang kedua yakni hakikatul insan atau hakikat pada manusia. Kalian bisa lihat di bagian ini ya, sebagai rangkuman dari materinya. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk ada berada di atas fitrah, lemah dan bodoh. Sebab manusia dilahirkan tanpa memiliki pengetahuan apa-apa dan ia bersifat lemah. Nah, di balik kelemahan itu, manusia juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan ditiupkannya ruh, diberikan keistimewaan seperti hati, akal, dan pikiran, dan juga ditundukkan bumi untuk manusia. Manusia hidup di bumi juga dibebani oleh sebuah amanah, yakni beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Nah, Allah juga membebaskan manusia untuk memilih, baik itu iman ataupun kafir. Iman yakni menyembah dan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada manusia, sedangkan kafir itu kebalikannya ya teman-teman. Nah, manusia yang telah menjalankan amanah ataupun tidak menjalankan amanah tersebut diberikan balasan oleh Allah berupa surga dan neraka. Kalian tentunya tahu mana yang akan mendapatkan surga dan mana yang akan mendapatkan neraka. Materi yang ketiga yakni nafsul insan. Nafsul insan ini berhubungan dengan jiwa manusia. Seperti biasa, aku selalu nampilin bagan karena ini merupakan konsep dari semua materi yang saya jelaskan. Yang pertama ada ruh di atas hawa nafsu, yang orientasinya pada zikir. Manusia yang memiliki orientasi seperti ini biasanya memikirkan bahwa semua perintah yang Allah berikan kepadanya adalah sebuah kebaikan untuknya, dan itu harus dilaksanakan. Nah, manusia yang berorientasi pada zikir ini biasanya jiwanya lebih tenang. Yang kedua ada ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu, yang berorientasi pada akal. Manusia yang memiliki orientasi ini biasanya lebih mengedepankan logika, namun ia selalu merasa menyesali dirinya sendiri. Yang ketiga ada ruh di bawah hawa nafsu. Nah, manusia yang memiliki ruh seperti ini berorientasi pada syahwat dan jiwanya selalu mengajak pada keburukan.
Materi yang keempat yaitu taqatul insan atau potensi yang ada dalam diri manusia. Manusia diberikan 3 potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penglihatan, pendengaran, dan juga hati. Penglihatan, manusia menggunakannya untuk melihat. Pendengaran, manusia menggunakannya untuk mendengar. Dan hati digunakan untuk merasa. Ada 2 kategori manusia dalam bertanggung jawab, yakni amanah dan khianat. Yang pertama yakni amanah, sebab kita bukan pemilik aslinya dan digunakan juga harus sesuai dengan yang mewakilkan dan juga tidak menentang aturan. Yang kedua yakni khianat, yaitu orang yang tidak menuruti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, mereka ini diibaratkan seperti hewan ternak, yakni mereka memiliki hati namun tidak dipergunakannya. Lalu mereka memiliki mata namun tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka juga memiliki telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Diibaratkan seperti anjing karena mereka lebih menuruti hawa nafsu dan lain sebagainya. Materi yang kelima yaitu sifatul insan atau sifat pada manusia. Terdapat beberapa sifat pada manusia, diantaranya takwa dan juga jahat ataupun fujur. Orang yang takwa biasanya membersihkan diri dengan cara bersabar, bersyukur, suka tahu, dan penyantun. Mereka mewakili sifat-sifat yang baik dan hidup mereka akan sukses. Dan ada pula jahat atau fujur. Mereka biasanya selalu mengetahui jiwa mereka dengan tergesa-gesa, sulit, membantah, bodoh, dan mereka akan hidup dalam kerugian. Dan materi terakhir yaitu hakikat ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah ini sangat berkaitan erat dengan ma'rifatul insan atau pengenalan diri. Sebab manusia yang telah mengenal dirinya, ia akan mengenal siapa penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akan timbul perasaan bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dan merasakan keagungan Allah. Adapun tujuan dari ibadah yakni untuk merendahkan diri, untuk kecintaan, dan untuk sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga merupakan suatu bentuk rasa takut dan harap terhadap Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harap ataupun doa sebagai bentuk kita memanjatkan keinginan terhadap Sang Pencipta. So this is Miliana Fitri. Thanks for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.